Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Didan Nurdiansah. Saya akan melanjutkan materi tentang PDM yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Jordan. Metode PDM, Precedence Diagram Method, dengan pendekatan backward adalah salah satu teknik yang digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengelola urutan tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Pendekatan backward, PDM, memulai perencanaan dari titik akhir dan bekerja mundur untuk menentukan ketergantungan antara tugas-tugas yang lainnya, untuk mengetahui waktu mulai dan selesai setiap tugas, serta mengidentifikasi jalur kritis. Pada konsep utama dalam pendekatan backward PDM, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, identifikasi milestone akhir, di mana langkah awal dalam pendekatan backward PDM adalah mengidentifikasi milestone atau titik akhir proyek. Ini bisa menjadi penyelesaian proyek secara keseluruhan atau tahap krusial yang menandai penyelesaian penting dari suatu proyek. Yang kedua, penentuan tugas-tugas akhir. Setelah milestone akhir diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tugas-tugas terakhir yang harus selesai untuk mencapai milestone tersebut. Tugas-tugas ini merupakan titik awal dalam perencanaan mundur atau backward. Yang ketiga, penentuan ketergantungan antar tugas. Ketergantungan antar tugas sangat penting dalam pendekatan backward PDM. Ketergantungan ini menentukan tugas mana yang harus selesai sebelum tugas lain dapat dimulai. Jenis ketergantungan yang umum adalah finish to start atau FS, di mana tugas berikutnya tidak dapat dimulai sebelum tugas sebelumnya selesai. Yang keempat, penentuan jadwal mundur. Dengan mengetahui ketergantungan antar tugas, kita dapat menentukan jadwal mundur untuk setiap tugas. Ini membantu dalam mengidentifikasi waktu mulai dan selesai setiap tugas, kemudian memungkinkan untuk membangun jalur kritis. Yang kelima, mengidentifikasi jalur kritis dan jalur alternatif. Dalam pendekatan backward PDM, jalur kritis adalah rangkaian tugas yang menentukan durasi keseluruhan proyek. Identifikasi jalur kritis membantu dalam menentukan tugas-tugas yang harus diperhatikan secara khusus agar proyek selesai tepat pada waktunya. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi jalur alternatif jika ada kendala atau perubahan yang terjadi. Yang keenam, manajemen sumber daya. Dengan mengetahui waktu mulai dan selesai setiap tugas, kita dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan untuk alokasi sumber daya yang optimal untuk setiap tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keuntungan lain dari pendekatan backward PDM. Yang pertama, penekanan pada milestone akhir. Dengan mulai dari titik akhir proyek, pendekatan ini akan memberikan penekanan pada milestone akhir yang memungkinkan fokus pada penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasi jalur kritis yang jelas. Dengan menentukan jalur mundur dari milestone akhir, jalur kritis dapat diidentifikasi dengan jelas. Ini membantu dalam menentukan tugas-tugas yang paling penting untuk menjaga proyek berjalan sesuai jadwal. Yang ketiga, pengelolaan risiko yang lebih baik. Identifikasi jalur kritis membantu dalam mengelola risiko dengan lebih baik. Titik-titik dalam jalur kritis yang rentan terhadap keterlambatan atau kendala dapat diidentifikasi lebih awal untuk mengambil tindakan pencegahan. Yang keempat, alokasi sumber daya yang optimal. Dengan mengetahui jalur mundur untuk setiap tugas proyek, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efisien. Hal ini membantu dalam menggunakan sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat selama proyek dijalankan. Oke, selanjutnya dalam proyek pengembangan perangkat lunak, PDM atau Precedence Diagram Method sangat membantu dalam mengatur dan menggambarkan ketergantungan antar tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Berikut adalah contoh pembuatan proyek PDM pada proyek pengembangan perangkat lunak atau software. Langkah pertama, identifikasi milestone proyek. Milestone akhir, penyelesaian dan pengiriman produk perangkat lunak. Langkah kedua, identifikasi dan pengelompokan tugas-tugas. Dimulai dari perencanaan dan analisis yang di dalamnya sudah termasuk identifikasi kebutuhan pengguna,
perancangan awal sistem, serta pengumpulan persyaratan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengembangan, di mana di dalam rangkaian pengembangan ada beberapa tugas, diantaranya seperti pembuatan basis kode, pengujian unit untuk setiap modul, serta integrasi modul. Kemudian yang ketiga adalah pengujian. Di dalam tahap pengujian, kita akan mengetahui dan menguji integrasi suatu sistem. Kemudian pengujian fungsional, serta pengujian dari kinerja proyek yang akan kita jalankan. Yang keempat adalah implementasi dan penyerahan, di mana suatu pelatihan pengguna serta penyusunan dokumentasi dan implementasi dan dukungan lainnya. Selanjutnya adalah simulasi perhitungan mundur atau backward. Pada simulasi perhitungan mundur, kita tentunya akan mencari plot atau slack, di mana untuk mencari plot atau slack tersebut ada dua rumus, yaitu let to finish dikurangi duration, itu akan menghasilkan let start. Kemudian let start dikurangi early start, itu akan menghasilkan float atau slack. Berikut adalah simulasi perhitungan mundur dari proyek pembuatan software. Mulai dari ujung adalah aktivitas ke-15, di mana aktivitas ke-15 ini merupakan aktivitas sistem integration. Aktivitas integration ini dimulai pada hari ke-104 dengan durasi 6 hari, maka proyek ini akan berakhir di 98 hari. Kemudian dengan nilai slacknya adalah 0. Dari aktivitas 15 kita akan lanjut ke aktivitas 11, di mana aktivitas 11 ini merupakan kode atau tes modul A. Pada hari ke-98 dengan durasi 30 hari, maka proyek tersebut akan dimulai pada hari ke-68 dengan nilai slacknya 0. Kemudian activity 12 yaitu code test dan code test atau modul B dimulai pada hari 98 dengan durasi 28 hari, maka proyek tersebut dimulai pada hari ke-70 dengan dikurangin 67, maka float atau slack untuk aktivitas 12 adalah 3. Selanjutnya yaitu aktivitas ke-13, di mana aktivitas ke-13 ini merupakan code atau tes modul C. Berakhir di hari ke-98 dengan durasi 15 hari, maka hasilnya adalah 83. Kemudian hasil slacknya adalah 18. Pada aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas ke-14, yaitu code atau tes modul D. Berakhir pada hari ke-98 dengan durasi 25 hari, maka diketahui hasil slacknya yaitu 8. Karena proyek aktivitas 11, 12, aktivitas 13, dan aktivitas 14 merupakan aktivitas yang dependen, yaitu memiliki ketergantungan satu sama lain. Misalnya aktivitas 11 ini akan bergantung dengan aktivitas 7, kemudian aktivitas 12 akan bergantung dengan aktivitas ke-8, aktivitas 13 akan bergantung dari aktivitas ke-9, kemudian aktivitas ke-14 bergantung dari aktivitas ke-10. Dari aktivitas ke-7, ke-8, ke-9, serta ke-10, maka kita akan mengurutkan dari masing-masing proyek yang bersangkutan, yaitu aktivitas ke-11 ke aktivitas 7 dengan nilai 68 dengan durasi 7 hari, maka hasilnya 61. Setelah itu diketahui plot atau slacknya dengan nilai 0. Kemudian aktivitas yang bergantung lainnya adalah aktivitas 12 bergantung dengan aktivitas ke-8, yaitu berakhir di hari ke-70 dengan durasi 6 hari, maka diketahui plot atau slacknya yaitu 3. Kemudian aktivitas 9 ini bergantung dengan aktivitas ke-13, yaitu dimulai hari ke-83 dengan durasi 4 hari, kemudian hasilnya adalah 79, dan diketahui plot atau slacknya adalah 18. Kemudian yaitu aktivitas ke-10 berakhir di hari ke-73
dengan durasi 4 hari, maka diketahui floatnya adalah 69 dikurangi 61 yaitu 8. Dari semua aktivitas yaitu aktivitas 7, aktivitas 8, aktivitas 9, dan aktivitas 10, karena metode ini menggunakan metode backward, maka nilai atau parameter yang diambil adalah yang paling terkecil yaitu 61. Pada aktivitas 6 yaitu check specification, maka ditariklah angka dari aktivitas 7 yaitu hari ke-61 dikurangi duration 2 hari, maka hasilnya 59. Kemudian 59 dikurangi 59, maka diketahui float atau slacknya 0. Selanjutnya dari aktivitas 6 tersebut kita urutkan kembali pada aktivitas kedua yaitu specify modul A, di mana untuk aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4, serta aktivitas 5 diambil nilai 59. Pada aktivitas 2 atau specify modul A, 59 ini dikurangi dengan durasi 20 hari. Maka hasilnya adalah hari ke-39 dikurangi 34, maka hasil plotnya adalah 5. Pada aktivitas 3 specify modul B, 59 ini akan dikurangi dengan durasi 15 hari, maka kita akan mendapatkan hasil plotnya yaitu 44 dikurangi 34, maka nilai float atau slacknya adalah 10. Sedangkan pada aktivitas 4 specify modul C, pada aktivitas 4 ini 59 dikurangi durasi 25 hari, maka hasilnya 34. Jadi proyek tersebut akan berakhir di hari ke-34. Kemudian nilai slacknya adalah 34 dikurangi 34, hasilnya adalah 0. Ini adalah activity ke-5, merupakan kegiatan specify modul D. Pada specify modul D tersebut didapatkan 59 dikurangi duration 15 hari, maka didapatkan 44. 44 ini dikurangi dengan 34, maka float atau slacknya didapatkan 10. Pada aktivitas kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka kita akan mengambil yang paling terkecil yaitu pada activity keempat yaitu 34. Pada angka 34 tersebut maka akan dihubungkan dengan activity yang pertama yaitu specify overall design. Pada 34 hari ini dikurangi dengan duration 34 hari, maka didapatkan 0. 0 ini akan dikurangi dengan 0, maka float atau slacknya didapatkan 0.